Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan malam pada hari ini. Adapun renungan pada malam hari ini diambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Sebelum membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada malam hari ini. Dan sebelum kami istirahat, kami boleh disapa oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, demikian bunyinya. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah Kristus adalah imam yang lebih tinggi dari imam yang lain. Mengapa disebut Kristus adalah imam yang lebih tinggi dari imam yang lain? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, karena kalimat itu, karena itu, berarti ada kalimat-kalimat penyambung sebelumnya. Dalam ayat 17 katakan, sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Dari kesaksian dari imam besar Melkisedek pun menyatakan bahwa engkaulah imam untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Berarti Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Sebelumnya imam-imam itu dalam kehidupannya membuat aturan-aturan hukum Taurat. Dan setiap ada perubahan imam, ada perubahan aturan. Dan hukum Taurat itu dalam Yesus tidak dihilangkan satu nota pun. Karena dikatakan bahwa Dia membawa kesempurnaan. Berarti Dia menyempurnakan hukum Taurat itu. Yaitu hukum kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Kristus disebut imam yang lebih tinggi dari imam lain? Karena pernyataan dari suatu firman yang disampaikan oleh Allah Tuhan kepada kita. Dikatakan ayat 21, tetapi yang satu ini dengan sumpah karena Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkaulah imam untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ini langsung firman yang disampaikan oleh Tuhan bahwa engkaulah imam untuk selama-lamanya. Makanya kalau kita melihat bagaimana imam yang lain, itu pernyataan kesaksian tadi sudah ada. Sekarang pernyataan dari Allah, dari Tuhan kepada Yesus dan kepada umat saat itu. Bapak Ibu saudara terkasih sekalian, yang ketiga, dalam memberikan korban untuk dosanya sendiri, imam itu memberikan korban. Baru dialah untuk dosa-dosa umatnya. Tapi Yesus berbeda. Dia berkorban dirinya sendiri untuk keselamatan semua orang. Dan korbannya hanya sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, benar bahwa Kristus adalah imam yang lebih tinggi dari imam yang lain. Karena ada suatu pernyataan kesaksian, ada suatu pernyataan dari Tuhan kepada Yesus dan kepada manusia. Dan juga dalam memberikan persembahan, korban persembahan dosa, Yesus memberikan korban untuk dirinya sendiri kepada orang lain supaya diselamatkan. Dan itu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita nyatakan bahwa Kristus adalah imam yang lebih tinggi dari imam yang lain. Itu bahwa benar adanya. Dan kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Karena di sini dikatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan Yesus sendiri kepada kita melalui firman-Nya. Dan
Firman itu akan kita hidupi terus-menerus sehingga menjadi berkat sukacita bagi kita dan bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan pada kami bahwa Engkau adalah imam yang tertinggi di antara imam yang lain. Dan itulah pernyataan bagaimana Engkau sendiri, bahwa Engkau adalah penyelamat seluruh umat manusia. Dan kami boleh mengucap syukur atas apa yang Kau firmankan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, tidak sekurang apapun. Terima kasih, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.